diskusi hari ini tadi sudah jelas sekali apa yang dimaksud dengan pertemuan pada hari ini. Kita untuk sama-sama berpikir dengan kepala dingin berebut ada sesuatu heritage atau suatu budaya dalam hal ini adat yang perlu kita pertimbangkan bersama. Di sini juga hadir di ketum perwakilan dari tokoh adat Tionghoa Banten asal Tangerang dan juga tokoh Melayu Banten juga asal Tangerang. Kebetulan tokoh Sunda Pakidulan ini tidak hadir dari Sabaki maupun dari majelis Kakolotan Lebak ya, tidak hadir. Tapi insya Allah beliau sudah titip pesan pada prinsipnya mendukung. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh I Fatur Rahman dari Bantenologi, berkenan kiranya I Profesor Wawan atau Ki Rektor untuk kiranya menyerahkan cenderamata dari Rektor UIN untuk Ki Ketum PUB atau Ki Taufik Rahman Ruki. Cenderamata berupa menara Masjid Agung Banten dari Rektor UIN. Saya kami berkomitmen simbol perjuangan Sultan Maulana Hasan Ali. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan paparan oleh materi dari Bantenologi yang seyogianya Ki Mufti Ali, mungkin kali ada halangan. Sekarang diwakili oleh Ki Fatur Rahman, sama saja dari Bantenologi. Nah, bicara adat, mungkin barangkali ada yang menanyakan, Banten ini suku adat bukan gitu, Fatur Rahman ya. Banten ini suku adat bukan. Kalau Makassar suku adat ya, suku ya. Kalau Banten suku bukan ya. Kalau di Jawa Barat suku Sunda gitu kan. Kalau di Bali ada suku Bali. Banten suku apa ya? Ini menarik. Gitu. Padahal kita punya suku semua. Punya kaki maksudnya kalau bahasa Sunda. Baik, biar jelas Banten sebagai satu kesatuan adat seperti apa? Apakah Banten merupakan suku adat atau di mana suku adatnya, batasan suku adatnya di mana, wilayah di mana dan sebagainya. Pak Rahman akan memaparkan materi selanjutnya. Silakan Pak Rektor. Saya dulu Pak ya, tadi sudah disebutkan namanya Fatur Rahman alias Rahman. Kebetulan saya diamanai sebagai Direktur Laboratorium Bantenologi. Direktur sebelum saya itu Dr. Helmi, ya. Sebelumnya lagi Dr. Mufti Ali. Jadi sudah kurang lebih 3 kali periode sebagai direktur, 3 direktur. Nah, Bapak dan Ibu semua, fokus Laboratorium Bantenologi itu adalah kajian terkait dengan sejarah, tradisi, kebudayaan Provinsi Banten. Dan sejauh ini kita sudah menghasilkan puluhan hasil penelitian terkait dengan Banten, mulai dari aspek sejarah. Aspek sejarah itu misalnya ya tentang sejarah Kesultanan Banten. Ya, kemudian sejarah Banten itu sendiri dari mulai masa pra-Islam sampai dengan masa Islam dan masa kontemporer saat ini. Termasuk di dalamnya kami juga mengkaji kesepuhan-kesepuhan yang ada di Banten Selatan, ya, yang ada di Lebak sana. Terakhir tahun 2022 atas dana penelitian dari LP2N kami mengkaji tentang kesepuhan Pasir Erih. Ya, Pasir Erih itu ada di Kecamatan Sobang dan itu merupakan bagian dari tadi ya Sabaki, nanti yang kita akan sedikit
bahas. Bagaimana kita ketahui, Banten adalah wilayah yang sangat kosmopolit. Ya, wilayah ini dahulu didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, ya, dan beliau memindahkan, sebagaimana kita tahu, ibu kota kerajaan atau Kesultanan Banten dari Banten Girang ke Banten Lama. Ya. Banten Lama itu memiliki posisi yang sangat strategis karena wilayah yang cukup potensial sebagai lokasi pelabuhan, sehingga memungkinkan untuk para pendatang dari berbagai negara hadir ya untuk berdagang, berbisnis di Provinsi Banten atau di Kesultanan Banten. Ya, Kesemen. Nah, jadi kalau kita baca artikelnya Pak Mufti, itu ada loncatan ide yang luar biasa pertanyaannya, yaitu dari mana sumber dananya? Nah, gitu ya. Karena kan seperti sekarang IKN gitu kan, pemindahan ibu kota pasti membutuhkan dana yang besar. Nah sekarang ketika bicara masalah Kesultanan Banten, dari Banten Girang ke Banten Lama, itu juga pasti membutuhkan biaya yang tidak kecil. Nah ini tentu saja memunculkan pertanyaan. Ya. Kalau menurut Pak Mufti, dananya itu dihasilkan salah satunya adalah dari bisnis lada dan kerjasama antara Kesultanan Banten dengan Portugis, ya, dan itu menjadi kuliah yang beliau sampaikan pada saat penobatan beliau sebagai profesor sejarah di Banten. Tapi kita tidak akan bicara masalah itu, ya, kita akan lebih bicara kepada hal-hal yang lebih teknis terkait dengan adat. Nah, sebagai gambaran saja langsung, ya, bahwa karena sifat kosmopolitnya itu, maka Banten ini terdiri dari berbagai macam adat, ya, terdiri dari berbagai macam entitas, ya, yang bisa saya sebutkan di sini diantaranya, walaupun tidak saya sebutkan semua. Pertama, tentu saja adalah entitas Kesultanan Banten, ya, yang berpusat di Banten Lama. Kemudian dalam konteks adat juga muncul masyarakat adat Baduy, ya. Masyarakat adat Baduy ini lokasinya di Kanekes, Luwi Damar, ya. Kemudian ada kesepuhan adat Banten Kidul, ya, yang mereka tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, ya, Kabupaten Lebak. Selain itu, di Banten juga terdapat berbagai macam etnis seperti etnis Betawi, ya, yang ada di Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan. Kemudian ada etnis Tionghoa, ya. Kemudian juga etnis Lampung, etnis Bugis, dan lain sebagainya. Jadi wilayah Banten ini sangat kaya dengan etnisitas, sangat kosmopolit, gitu ya. Kemudian terkait dengan masyarakat kesepuhan adat Banten Kidul, ya, ini fokus kajian Bantenologi selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Terdapat setelah diidentifikasi terdapat 522 kelompok masyarakat adat yang seluruhnya menyatu dalam satu adat istiadat kesepuhan Banten Kidul yang merujuk pada adat istiadat Sunda. 522. Kemudian kesepuhan Banten Kidul ini tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun, Salak. Kemudian sebagian besarnya itu ada di Lebak, Kabupaten Lebak, ya, Provinsi Banten. Ada juga yang masuk pada wilayah administrasi Jawa Barat, ya, yaitu tepatnya di Sukabumi dan Bogor. Kemudian Kasepuhan Banten Kidul ini terdiri dari desa-desa tradisional dan semi tradisional. Kenapa disebut semi tradisional? Karena sudah ada akulturasi, sudah ada pengaruh-pengaruh dari modernitas, ya, pengaruh-pengaruh dari dunia luar yang kemudian ya berubah sedikit demi sedikit, ya, kultur atau ada tradisi. Nah, tapi yang
tidak terpengaruh tetap ya. Ritual-ritual yang sifatnya tradisi itu masih tetap. Misalnya ketua adat disebut dengan abah. Rata-rata kaulatan atau kesepuhan itu punya pemimpin adat yang disebut dengan abah ya. Kalau Pasir Eri itu dikenal dengan Abah Aden ya. Abah Aden. Nah, kemudian adat ini punya pejabat-pejabat desa yang dikenal dengan baris kolok. Ya, baris kolok itu semacam kabinet adat. Ya, ini nanti satu kaulatan bisa beda-beda ya, namanya, istilahnya, dan bisa juga mungkin berbeda fungsinya. Tapi yang menarik juga adalah sebagian besar para kaulatan ini beragama Islam. Ya. Jadi hampir 99% ya, itu mereka Muslim. Dan ini berbeda dengan tentu saja Baduy ya. Kalau Baduy itu mereka tidak menerima Islam gitu ya. Tapi kalau kaulatan, semua kaulatan itu ya hampir 95% saya katakan itu adalah Muslim. Baris kolok ini saya ambil hasil penelitian yang terbaru aja ya, yang terkait dengan Pasir Eri ya, tahun lalu nih. Jadi ada yang disebut dengan baris kolok itu atau kabinet adat itu fungsinya ada di situ tuh ada 10 ya. Kalau di Kesepuhan Pasir Eri ini kurang lebih ada 10 ya. Atau ada 9 ya, 9 di sini. Pertama ada istilah palu ya. Palu ini tugasnya untuk mempertimbangkan keputusan sekaligus memberikan masukan kepada Abah Aden sebagai ketua adat. Kemudian ada yang disebut dengan lajer ya, bertugas memberikan nasihat kepada kesepuhan. Kemudian ada yang juga disebut dengan juru serat atau surat, bertugas untuk menyampaikan informasi kepada incu kutu ya, dan kepada kesepuhan. Kemudian ada juga yang disebut dengan juru bahasa ya, juru bahasa ini menginformasikan tentang sejarah dan hal-hal yang terkait dengan sejarah ya, termasuk misalnya cerita tentang Nabi Ibrahim ya, cerita tentang Nabi Musa itu dibacakan ketika upacara-upacara adat. Misalnya upacara 7 bulanan. Iya, sampai hari ini. Iya, sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang itu beda lagi. Kalau di istri nanti pas Serentahun. Iya, Serentahun. Serentahun itu upacara menghormati Dewi Sri dan bersyukur atas hasil panen. Siapa Dewi Sri? Gitu. Ada lagi yang disebut dengan juru masak, ya juru masak. Kemudian ada yang disebut dengan kanoli. Kenapa perlu juru masak ya? Karena memang upacara-upacara adat itu memerlukan makanan ya, makanan. Ini seperti yang ini juga pasti ya, setiap rapat gitu kan ada makanan. Kemudian ada lagi yang khusus mempersiapkan sesajen. Nah, itu namanya canoli ya. Canoli itu orang yang ditugaskan oleh Abah Aden untuk menjadi atau mempersiapkan gowah ya, mempersiapkan sesajen. Ada yang disebut dengan lukun bertugas untuk mempersiapkan alat Serentahun ya, terutama semua yang berkaitan dengan ritual ya, mulai dari misalnya kemenyan, jadi nggak bisa lepas itu. Jadi kemenyan dalam setiap upacara adat dan keagamaan itu tidak bisa lepas ya. Jadi menariknya ya, jadi misalnya gini Pak, kasus Pasir Eri ya, upacara 7 bulan malamnya sebelum acara pagi harinya itu, siang harinya itu mereka sama seperti di Banten, diserang ya, ada syukuran ya. Syukurannya itu dibuka oleh Abah Aden. Abah Aden yang membuka pertama, dia menggunakan kemenyan, dia baca mantra-mantra, terus gitu ya, di perapiannya itu dinyala gitu ya. Nah setelah itu dibuka, baru kemudian diserahkan kepada ustadz ya setempat. Jadi ini merupakan perpaduan saya kira ya, akulturasi antara Islam dengan tradisi lokal. Kemudian ada ronda kokolot. Nah, ronda kokolot ini terkait dengan keamanan, Pak Kapolda.
Ya, jadi terkait keamanan yang menjaga terutama hutan ya. Karena mereka ini kan rata-rata Kaolotan itu kesamaan semua Kaolotan adalah rata-rata penduduknya melakukan apa yang disebut dengan ngahuma ya. Ngahuma itu ya mereka berladang ya dengan padi yang ditanam di ladang. Nah, cuma untuk kasus Kaolotan Lebak ini udah mulai berkurang Pak, karena ya sudah mulai lahan itu semakin berkurang lah ya, sehingga mereka rata-rata beralih ke petani gitu, atau bekerja pedagang. Dan yang terakhir itu disebut dengan palawari ya. Palawari itu melayani tamu dan mempersiapkan tempat ya. Nah ini contoh kasus di Pasir Eri ya, ada kabinet adat ya. Kemudian yang tidak boleh lupa ya, yang samaan antara semua kasepuhan di selatan itu adalah penghormatan mereka terhadap hutan ya. Penghormatan mereka terhadap hutan, karena mereka menganggap bahwa hutan itu adalah sumber kehidupan, sumber air ya kan? Karena kalau misalnya hutan ini sampai rusak, apalagi gundul, maka mereka tidak lagi bisa berladang, tidak bisa lagi bertani, ya, tidak bisa lagi memanfaatkan tanah ya, yang mereka miliki. Kemudian dari ratusan kelompok adat yang ada di Banten Selatan itu, ada 11 yang rutin melakukan siaran tahun ya. Kebetulan Banterlogi hampir semuanya kami sudah ke sana ya. Yang pertama Kesepuhan Cipta Mulia di Sukabumi, kemudian Sina Resmi juga di Sukabumi, kemudian yang ketiga Cicarucuk, nah ini semua di Banten ya. Ada Pasir Eri, ya, kemudian Cirompang, kemudian Cisungsang, Cisitu, Ciptagelar, dan Cibadak. Termasuk yang terakhir ini adalah Guradog dan Citorek. Nah, Citorek ini menarik juga, ya, karena di Citorek itu ada situs megalitikum, jadi situs pra-Islam. Jadi di sana seperti gunung Padang, ya, jadi seperti piramida bentuknya. Dan itu kalau kita mau ke sana itu kita harus lumayan mendaki. Ya, walaupun tidak terlalu terjal. Berapa jam? Itu kira-kira kalau tidak hujan ya, kalau sambil hujan itu bisa 2 jam. Tapi kalau kayak gini itu sejam juga sampai. Perlu disurvei. Nah, saya nanti rekomendasi Banterlogi nanti itu. Di atas awan ya? Apa? Di atas awan. Negeri di atas awan. Iya, di situ Pak. Citorek. Iya, Citorek. Tapi nanti kita masuk lagi Pak. Kalau di atas awan kan masih di jalan ya, bagus ya. Jadi kita masuk lagi. Jadi mereka selain rumah ya, mereka menjadi pencari emas. Citorek itu. Istilahnya Guradog. Nah, Guradog. Apa namanya? Ya. Jadi mereka membuat lubang di gunung, gitu ya. Mereka masuk. Gurandil. Kadang ada yang meninggal juga, ya. Ada yang meninggal juga itu karena tertimpa kan. Itu masyarakat adat Kaolotan ya. Nah, yang selanjutnya Baduy. Baduy saya kira sangat populer ya. Nah, Baduy ini ada Baduy dalam dan Baduy luar. Ini punya adat yang sangat ketat ya. Mereka menjalankan adat yang sangat ketat. Bedanya apa dengan Kaolotan? Ya, tadi saya sebutkan salah satu perbedaan yang paling menonjol itu adalah dari sisi agama ya. Jadi mereka kalau yang Baduy ini Kanekes, yang ada di Kanekes itu mereka beragamanya itu mereka sebut Sunda Wiwitan kan. Sementara kalau yang Kaolotan ya semuanya Muslim gitu ya. Kesamaannya selain dari aspek pekerjaan tadi ngahuma ya, mereka secara sejarah itu masih menghormati Sultan. Iya, Sultan Banten. Bahkan kalau di Pasir Eri itu masih ada tempat azan pertama di Pasir Eri, ya, itu sekitar ratusan tahun yang lalu. Dan menurut cerita dari tokoh situ, tokoh adat itu, dulu ketika suara azan di Masjid Agung Banten lama ini, misalnya di sini asar gitu ya, itu suara azannya nyampe sana, gitu ya. Jadi ya mereka sangat menghormati Kesultanan Banten. Maka mungkin tidak heran ya kalau Kesepuhan Pasir Eri itu ya 100% itu Muslim. Ya.
Nah itu Baduy ya, mereka punya Sunda Wiwitan. Ya. Entitas yang penting juga di Banten ini adalah entitas Kesultanan Banten. Ya, Kesultanan Banten kita tahu bahwa di awal abad 19 ya, para ahli menyebutnya dengan terjadinya cultural genocide. Ya. Jadi kalau genocide biasanya kan pembunuhan etnis Pak ya. Biasa kalau kemarin kita tahu tahun 90-an itu pembunuhan etnis Bosnia, Muslim Bosnia. Itu genocide ya. Kemudian pembunuhan etnis Kurdi misalnya gitu ya. Nah ini menurut para ahli arkeolog ya, terutama di Belanda, mereka menyebut realita bahwa dihancurkannya Surosoan ya, itu adalah merupakan mereka sebut dengan cultural genocide ya, jadi pembantaian budaya. Jadi budaya Banten itu betul-betul harus habis, harus hilang. Ya, dengan cara apa? Hancurkan ikonnya. Ya. Jadi yang dihancurkan itu ternyata ya ketika Surosoan itu hancur, yang kita tinggal saksikan tinggal kerangkanya saja, tinggal puing-puingnya, Bata-bata. ya, pondasinya saja. Ya, itu adalah cultural genocide yang kemudian menghancurkan semua, ya, baik yang tangible maupun intangible. Ya. Jadi ketika simbol, ketika ikon Kesultanan Banten itu hancur, maka seluruh yang intangible, ya, mulai dari tradisi kesultanan, ya, kemudian keluarga sultan itu semua habis. Yang menghancurkan Belanda. Yang menghancurkan Belanda. Gandes. Belum ada yang menggugat belum ya? Hah? Belum ada yang menggugat. Belum. Ya, harusnya kita gugat itu ya. Ya itu. Ya. PUB nanti. Gandes yang menghancurkan ya. Jadi selain aspek politik ya, misalnya Banten ini dikenal sebagai wilayah yang sangat keras melawan Belanda ya kan. Dikenal di abad 19 itu kan banyak sekali peperangan-peperangan ya. Tadi Nyimas Gamparan disebutkan oleh Kipik tadi kan. Banyak sekali misalnya Tubagus Buang ya. Tubagus Buang, kemudian ya abad 9 itu 19 ya, abad 19 1800-an itu paling banyak ya pemberontakan di Jawa itu Banten. Termasuk yang paling hebat menggemparkan itu adalah pemberontakan petani Banten 1888. Nah itu ya, kemudian tadi yang saya sebutkan jadi Kaulotan, kemudian Baduy, Kesultanan Banten, kemudian Betawi ya, Betawi itu di Tangsel ya, kemudian juga ada etnis Tionghoa, Tangerang juga yang punya tradisi yang kuat, juga ada Bugis ya, Bugis yang ada di Karangantu, juga ada di Labuan, dan termasuk etnis Lampung. Lampung saya. Ya. Iya, Lampung saya. Itu ada di daerah Anyar ya. Cikoneng. Kemudian kondisi existing yang sekarang ada ini yang terkait dengan Perda ya, perlindungan. Yang pertama kita sudah punya terkait dengan Kaulotan ya. Kita tahun 2015 itu di Lebak itu sudah punya Perda terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kasepuhan. Jadi itu baru disahkan Perda tahun 2015. Nah terkait dengan Baduy, ini ada Perda tahun yang lebih tua lagi ya, tahun 2001 itu tentang perlindungan atas hak wilayah masyarakat Baduy. Ya, itu tahun 2001. Nah di tingkat provinsi ada Perda yang cukup baru tahun kemarin disahkan. Itu terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat. Ya, itu tahun 2022 kemarin. Selain itu dalam konteks Kaulotan juga ada yang disebut dengan Sabaki ya. Sabaki itu Kesatuan Adat Banten Kidul. Jadi adalah forum yang cukup baik saya kira karena beberapa inisiasi termasuk Perda ini ya juga muncul dari Sabaki. Maka menurut saya ya Sabaki penting ya. Kalau misalnya nggak hadir di sini, ke sana. Gitu, ke sana ya. Kunjungan ke sana. Kemudian secara nasional
ada dua isu ya. Yang pertama adalah kelompok kerajaan dan kesultanan berupaya memiliki undang-undang sendiri. Ya. Jadi ada undang-undang untuk melindungi kesultanan dan kerajaan di Indonesia, di Nusantara. Salah satu sultannya adalah ini, Yaudin. Iya. Perlu dikukuhkan. Yang mengusulkan ini kayaknya salah satunya nih ya. Jadi mereka ingin lewat DPD itu mengusulkan perlindungan dan pelestarian budaya adat kerajaan Nusantara. Oh. Ya. Nah itu sedang diperjuangkan di DPR itu, yang melalui DPD. Kemudian terkait dengan masyarakat adat, ini juga sedang bergulir, ya. Itu terkait undang-undang masyarakat adat. Sudah 10 tahun tapi belum disahkan. Ya. Nah rekomendasi dari FGD ini salah satu rekomendasi penting yang cuma satu ya. Jadi pembentukan lembaga adat Banten harus melibatkan semua unsur masyarakat adat di Banten. Emang undangannya sudah ada di listnya tuh, ya. Tapi saya nggak hadir. Nah kalau nggak hadir berarti PUB sebagai inisiator Menyampaikan hasil. harus menyampaikan hasil, kalau nggak silaturahmi ke sana. Gitu. Walaupun misalnya tidak langsung ke setiap kesepuhan, ya saya rekomendasi ke Sabaki. Sabaki. Temu Sabaki. Ya. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya khairat, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.